Malam itu angin bertiup kencang di langit Jakarta. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan jalanan licin yang disinari lampu jalan temaram. Seorang pemuda bernama Raka tengah berdiri di bawah halte bus, memegang satu koper lusuh dan sebuah tiket kereta malam yang baru saja ia beli. Tiket terakhir untuk pulang kampung. Sudah 2 tahun Raka tak pulang ke rumah. Sejak merantau ke Jakarta, hidupnya hanya dipenuhi kerja, dan kerja. Tapi kali ini dia tak ingin melewati momen lebaran bersama ibunya di desa kecil di Jawa Tengah. Masalahnya, semua tiket kereta ke arah sana sudah habis semua, kecuali satu. Tiket misterius untuk kereta yang bernama Kereta Malam Rahayu. Berangkat pukul 23:11 dari stasiun Jatinegara Lama, stasiun yang katanya sudah tidak aktif. Bab 1. Keberangkatan yang janggal. Pukul 10 malam, Raka tiba di stasiun itu. Stasiun Jatinegara Lama. Bukan seperti stasiun biasanya, bangunannya tua, cat-catnya mengelupas, dan tidak ada keramaian. Bahkan tidak ada suara. Hanya ada satu petugas duduk di balik loket kaca yang retak. Matanya kosong. Ia hanya berkata, "Kereta Rahayu datang tepat waktu. Jangan telat naik, jangan salah kursi, dan jangan buka jendela saat melewati terowongan." Raka mengangguk, meski dalam hati bertanya-tanya, peringatan macam apa itu? Tepat pukul 23:11, kereta itu datang dengan suara klakson panjang dan suara roda besi berderit. Rahayu muncul dari kabut. Keretanya kuno, catnya pudar, jendelanya buram, tapi pintunya terbuka otomatis seolah menyambutnya. Raka masuk. Suasana dalam kereta sangat sunyi. Tidak ada suara obrolan, tidak ada musik, hanya suara pendingin ruangan tua dan sesekali suara kursi kayu yang berderit. Ia duduk di kursi 7A, sesuai yang tertera di tiket. Di seberangnya duduk seorang wanita tua berpakaian kebaya menatap lurus ke jendela tanpa berkedip. Bab 2. Perjalanan aneh dimulai. Kereta mulai melaju, tapi saat melihat keluar jendela, Raka mulai merasa aneh. Alih-alih pemandangan kota Jakarta malam hari, yang terlihat hanya hutan gelap, kabut, dan siluet rumah-rumah tua di kejauhan. Padahal seharusnya mereka masih di area kota. Penumpang-penumpang lain pun aneh. Mereka diam, wajah-wajah mereka pucat, beberapa seperti tidak berkedip sama sekali. Raka mencoba memainkan ponselnya, tapi tidak ada sinyal. Jam di ponselnya pun tidak bergerak. Tiba-tiba kondektur muncul. Pria tinggi berpakaian gaya kolonial dengan wajah kaku dan mata merah seperti terbakar. Ia memeriksa tiket Raka, menatapnya tajam, lalu berkata, "Semoga perjalananmu pulang membawa ketenangan, nak." Lalu ia melangkah pergi dan menghilang di balik dinding gerbong. Bab 3. Bisikan dan bayangan.
Beberapa jam berlalu. Raka mulai tertidur. Tapi dalam tidurnya, ia bermimpi berada di dalam rumah masa kecilnya. Tapi rumah itu kosong, sepi, dan gelap. Ia mendengar suara ibunya memanggil, "Raka, nak, kamu sudah sampai apa belum?" Ia bangun dengan keringat dingin. Di luar jendela, mereka sedang melewati terowongan panjang. Dan saat ia menoleh ke samping, wanita tua di depannya menghilang. Yang tersisa hanya sebuah kain kafan terlipat rapi di atas kursinya. Tiba-tiba, lampu gerbong padam. Dalam kegelapan, terdengar bisikan, "Pulang, pulang, kau sudah waktunya." Raka berdiri, ia berlari menuju gerbong depan, mencoba mencari kondektur atau siapa saja, tapi setiap gerbong yang ia lewati berubah bentuk. Satu gerbong seperti ruang ICU, satu lagi seperti kamar jenazah. Ada yang bahkan dipenuhi peti mati. Ia mulai panik, berteriak, tapi tidak ada yang menjawab. Sampai akhirnya ia masuk ke satu gerbong yang hanya berisi satu orang, dirinya sendiri. Versi dirinya yang berdarah, pucat, dan matanya membelalak tanpa nyawa. Bab 4. Kebenaran terungkap. Dalam kepanikan, Raka terduduk, lalu terdengar suara perempuan tua dari belakangnya. Wanita yang tadi duduk di depannya kini muncul kembali. "Nak, kau tidak sadar ya? Kau sudah meninggal." Raka menggeleng tak percaya. "Kau ditabrak motor waktu menuju stasiun. Di depan gang perempatan, kau mati seketika. Tapi karena keinginanmu untuk pulang sangat kuat, jiwamu masih bertahan. Kereta ini menjemput jiwa-jiwa yang tak sadar, yang telah mati, yang masih ingin pulang." Raka menangis. Ia tak ingin percaya. Tapi perlahan wajah-wajah penumpang di seluruh gerbong mulai menoleh ke arahnya. Semua wajah orang mati. Mereka menatapnya dengan senyuman samar. Dari satu persatu, mereka menghilang dalam kabut putih. Raka berdiri, menatap keluar jendela. Di kejauhan, ia melihat rumah ibunya samar-samar. Terang oleh lampu, ibunya sedang duduk di teras menatap langit. Raka pun berbisik, "Ibu, aku pulang." Bab terakhir, akhir perjalanan. Keesokan paginya, di desa kecil tempat Raka berasal, warga menemukan berita kecelakaan seorang pemuda di Jakarta yang meninggal tertabrak motor saat hendak mudik. Di rumahnya, sang ibu mengatakan, "Tadi malam, aku bermimpi Raka datang. Dia duduk di sebelahku, dia tersenyum dan bilang, 'Aku sudah sampai, Bu. Aku pulang.'" Di sisi ranjang ibunya ada selembar tiket kereta tua bernama Kereta Malam Rahayu. Dan hingga hari ini, katanya kereta itu masih muncul setiap menjelang Lebaran, menjemput jiwa-jiwa yang masih ingin pulang meski sudah tiada. Apakah kamu yakin perjalanan mudikmu benar-benar aman? Atau jangan-jangan kamu juga sedang naik kereta hantu?